Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa program studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang, akan membahas tentang komunikasi efektif dalam kehumasan pendidikan yang merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Jumjum Nurbenti MPD dan Ibu Rohmawati SPD MPD. Kami adalah mahasiswa offering A9 dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yakni Aditya Wijaya, saya sendiri Arumia Ferususna, dan 2 rekan saya yang lainnya, yakni Diva Zakira Imania dan Fania Rizky Amalia. Dalam komunikasi efektif kehumasan pendidikan ini akan dibahas 2 pembahasan besar, yakni komunikasi dan komunikasi efektif dalam kehumasan pendidikan. Dalam komunikasi akan dibahas mengenai pengertiannya, tujuan, fungsi, unsur, pola, jenis, hambatan komunikasi, serta solusinya. Sedangkan dalam komunikasi efektif dalam kehumasan pendidikan akan dibahas mengenai pengertian, urgensi, proses, tujuan dan manfaat, prinsip, serta peran humas dalam melakukan komunikasi efektif di bidang kehumasan pendidikan. Selanjutnya, bab mengenai komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rizky akan menjelaskan mengenai komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Benti dan Rohmawati 2019 adalah suatu kegiatan berinteraksi antara satu orang dengan orang lain untuk menyampaikan suatu hal atau informasi, dan di antara keduanya harus menghasilkan sesuatu atau hubungan timbal balik. Kemudian, tujuan komunikasi menurut Benti dan Rohmawati 2019 adalah agar komunikator dapat dipahami oleh komunikan, mengenal lebih banyak kalangan, dan juga agar dapat diterima pendapatnya oleh masyarakat dan mampu menggerakkan orang lain. Fungsi komunikasi. Ada 4 fungsi komunikasi menurut Robbins dalam Benti dan Rohmawati 2019 sebagai berikut, yakni pertama, kendali, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam bentuk formal dalam struktur organisasi dan informal atau di luar struktur organisasi. Kemudian, perlengkapan emosional. Komunikasi dapat menghasilkan rasa puas dan rasa tidak puas dari dalam diri seseorang yang dapat diungkapkan melalui lisan dan sikap. Kemudian, motivasi, yaitu adanya komunikasi diharapkan dapat mempengaruhi tingkat motivasi menjadi lebih baik. Keempat, informasi, yaitu komunikasi berhubungan dengan proses pengambilan keputusan baik individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Menurut Benti dan Rohmawati 2019, unsur-unsur komunikasi meliputi 1. Komunikator, yaitu pengirim informasi atau pesan. 2. Encoding, yaitu penyusunan ide dalam bentuk pesan atau simbol yang dapat berupa gambar, lisan, tulisan maupun kontak mata. Ketiga, decoding, yakni pemahaman informasi oleh komunikan. Keempat, media, yaitu perantara yang digunakan oleh komunikator untuk mengirim informasi pada komunikan. Kelima, komunikan, yakni penerima informasi dari komunikan. Dan yang terakhir adalah feedback, yaitu tanggapan atau respon atau timbal balik dari komunikan. Kemudian, pola-pola komunikasi. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperhatikan kaitan antara suatu komponen dengan komponen komunikasi lainnya. Pola komunikasi menurut Saifullah dalam Benti dan Rohmawati 2019 ada 2, yakni komunikasi linear dan sirkular. Komunikasi linear yaitu komunikasi yang berawal dari komunikator dan berakhir di komunikan. Kemudian komunikasi sirkular adalah komunikasi yang ditandai dengan adanya feedback. Selanjutnya, pola-pola komunikasi menurut Rudengan 2013 adalah sebagai berikut. Komunikasi primer, yaitu penyampaian informasi melalui simbol sebagai media utama, verbal atau nonverbal. Kemudian komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian informasi melalui alat atau sarana sebagai media kedua setelah simbol. Komunikasi linear, yaitu penyampaian informasi oleh komunikator pada komunikan sebagai titik terminal. Kemudian, komunikasi sirkular, yaitu terjadinya feedback dari komunikan terhadap komunikator.
Kemudian pola-pola komunikasi menurut Imron dan Sumarsono 2017, yakni jaringan kerja formal kelompok kecil yang meliputi jaringan rantai atau kaku mengikuti perintah pimpinan. Kemudian jaringan roda, yaitu bergantung pada pimpinan yang memimpin seluruh komunikasi. Yang ketiga, semua saluran atau seluruh anggota bebas berkomunikasi secara aktif. Kemudian ada jaringan kerja komunikasi kelompok informal, yaitu informasi yang berjalan seiring dengan isu-isu yang sedang berkembang. Selanjutnya saya Diva dari presensi 10. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi menurut Benti dan Gunawan 2015. Menurut cara penyampaiannya, terdapat komunikasi lisan dan tertulis. Menurut keberlangsungannya, terdapat komunikasi langsung dan tidak langsung. Menurut ruang lingkupnya, terdapat komunikasi internal, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal, dan eksternal. Menurut aliran informasinya, terdapat informasi satu arah dan dua arah. Menurut kemasan informasinya, terdapat verbal dan non-verbal. Menurut jumlah yang berkomunikasi, terdapat intrapersonal dan perseorangan. Menurut peranan individu, terdapat antar individu, individu dengan lingkungan yang lebih luas, dan individu dengan dua kelompok atau lebih. Selanjutnya adalah tabel saluran media informasi formal. Arus komunikasi ke bawah, yaitu tertulis, buku, pedoman, job description, memo atau nota dalam, surat tugas, papan pengumuman, buletin atau poster. Sedangkan lisannya, telepon, wawancara, rapat, ceramah, temu wicara, dan exit interview. Arus komunikasi ke atas yang tertulis, laporan tahunan, kotak saran, dan kotak keluhan. Untuk lisan, terdapat telepon, wawancara, rapat atau ceramah, dan temu wicara. Untuk arus komunikasi horizontal, yang tertulis memo atau nota dalam, tembusan surat, surat edaran, dan pengumuman. Untuk lisan, terdapat telepon, intercom, rapat, dan konferensi. Untuk arus komunikasi diagonal, yang tertulis adalah memo atau nota, tembusan surat, surat edaran, dan pengumuman. Untuk lisan, telepon, wawancara, rapat atau ceramah, dan konferensi. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi dan solusinya. Hambatan dalam berkomunikasi menurut Benti dan Gunawan 2015 adalah pertama satu sosial, selanjutnya masalah semantik, distorsi persepsi, perbedaan budaya, gangguan fisik, gangguan saluran komunikasi, tidak adanya feedback, dan adanya konflik. Selanjutnya, solusi untuk mengurangi hambatan menurut Imron dan Sumarsono dalam Benti dan Romawati meliputi yang pertama adalah menggunakan feedback, memilih bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan dan menjadi pendengar yang baik, dan kuasai emosi. Untuk menjadi pendengar yang baik, menurut Verma dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018 adalah menggunakan hal yang pertama attention, yang kedua concern, yang ketiga timing, yang keempat involvement, yang kelima vocal tones, yang keenam eye contact, yang ketujuh look, yang ke-8 interest, yang ke-9 summarize, yang ke-10 territory, yang ke-11 empati, dan yang terakhir adalah note. Baik, nama saya Aditya Wijaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi efektif dalam kehumusan pendidikan. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian, urgensi, proses, tujuan dan manfaat, prinsip, serta peran humas dalam komunikasi efektif. Komunikasi efektif sendiri, menurut Benti dan Rohmawai 2019, merupakan suatu hubungan interaksi antara seseorang berupa penyampaian informasi dan ada timbal balik yang baik juga. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, komunikasi efektif terjadi jika pesan dapat dipahami serta mendorong penerima bertindak sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Sehingga komunikasi yang efektif dalam kehumasan merupakan proses penyampaian informasi dari sekolah pada masyarakat mengenai hal-hal tertentu yang mempengaruhi hubungan kedua belah pihak. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017, komunikasi yang efektif itu merupakan proses penyampaian informasi
dari sekolah kepada masyarakat atau sebaliknya, melalui media yang tepat sehingga informasi tersampaikan dengan tepat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, ada urgensi komunikasi efektif. Menurut Benti dan Rohmawati tahun 2019, komunikasi efektif perlu dibentuk antara sekolah dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyampaian informasi dan kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, komunikasi efektif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam usaha memelihara hubungan baik antara personil dengan lembaga. Jika keefektifan komunikasi terjadi dalam sebuah organisasi, maka pimpinan dan staf dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien yang berdampak terhadap peningkatan kualitas kinerja pimpinan dan staf. Selanjutnya ada proses komunikasi yang efektif. Di sini terdapat gambar dari Benti dan Rohmawati tahun 2019 mengenai tahap-tahap yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Dalam proses komunikasi efektif kepada sekolah dan masyarakat, tentunya melewati beberapa tahap yang telah disiapkan dengan matang, dan menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, komunikasi memiliki tahapan yaitu yang pertama, bagi komunikator, yaitu ideation atau tahap ideasi, di mana merupakan tahapan untuk menciptakan suatu gagasan atau ide berupa pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua ada penyandingan atau encoding, merupakan tahap menyusun dari beberapa gagasan tadi menjadi suatu bentuk informasi yang akan disampaikan baik dalam pemilihan. Yang ketiga ada tahap pengiriman atau transmitting, yang merupakan kegiatan penyampaian informasi dalam berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selanjutnya ada bagian dari komunikan, yaitu yang pertama ada tahap penerimaan atau receiving, yang merupakan tahap penerimaan informasi yang dapat dilakukan dengan cara melihat, mendengar, membaca, mengamati, atau memperhatikan tergantung bagaimana pengirim menyampaikan informasi. Yang kedua ada penafsiran atau decoding, yang merupakan proses pemberian arti terhadap informasi yang diterima melalui proses berpikir. Yang ketiga ada tahap respon atau pemberian tanggapan, yang merupakan tindak lanjut dari penafsiran yang telah dilakukan, yaitu dengan pemberian reaksi terhadap pesan yang telah disampaikan. Dan yang terakhir ada tahap feedback, yang merupakan situasi yang dijadikan petunjuk keberhasilan atau kegagalan terhadap suatu proses berkomunikasi. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi efektif. Menurut Saifullah dalam Benti dan Rohmawati tahun 2019, ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada perubahan sikap atau attitude change. Perubahan sikap ini, baik maupun buruk, merupakan pengaruh dari penyampaian pesan, sehingga komunikator hendaknya mempengaruhi sikap orang lain agar bersifat positif. Yang kedua ada perubahan perilaku, the behavior change, yang merupakan adanya perubahan dari perilaku. Contohnya perubahan perilaku yaitu penyuluhan anti narkoba, di mana menjelaskan tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan oleh BNN di tingkat sekolah menengah ataupun atas. Yang ketiga ada perubahan pendapat atau opini atau opinion change. Di tahap opinion change ini, komunikan akan memproses informasi yang telah disampaikan. Setelah diproses dan setelah mengerti sepenuhnya dari pendapat mereka yang berbeda-beda, yang terakhir ada perubahan sosial atau social change. Ketika komunikasi efektif berjalan, tanpa disadari, turut membangun hubungan antara komunikan dengan komunikator menjadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat dari komunikasi yang efektif. Menurut Selan dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif dalam kegiatan humas memiliki berbagai macam manfaat, yaitu yang pertama membantu
dalam membangun sebuah tim. Dengan komunikasi yang efektif, maka dapat menghilangkan rasa takut serta menanamkan kepercayaan diri dalam membangun sebuah tim tersebut. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang efektif, maka dapat meminimalisir kesalahpahaman serta miskomunikasi yang ada. Yang ketiga, membangun hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya komunikasi yang efektif, maka hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi. Komunikasi yang efektif menurut Suhardin dalam Benti dan Rohmawati 2019 harus menerapkan 6 prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Komunikasi hendaknya dibangun dengan motivasi dan minat yang sungguh-sungguh dari komunikator, sehingga perhatian komunikan tertuju pada komunikator. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahpahaman antara keduanya. Yang kedua yaitu prinsip perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa komunikasi akan berjalan baik apabila komunikator dapat menarik perhatian komunikan. Yang ketiga, prinsip keinderaan. Komunikasi akan berjalan lancar jika komunikator menyertakan alat peraga atau media, sehingga pendengaran dan penglihatan komunikan dapat aktif bersamaan. Yang keempat, yaitu prinsip pengertian. Komunikasi dapat berjalan lancar ketika pesan yang disampaikan komunikator mudah untuk dihafal dan dimengerti oleh komunikan. Sehingga, hendaknya komunikator menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Yang selanjutnya, yaitu prinsip ulangan. Informasi penting yang disampaikan komunikator hendaknya diulang kembali, sehingga komunikan dapat menangkap informasi tersebut dan mudah untuk mengingatnya. Yang keenam, yaitu prinsip kegunaan. Informasi yang disampaikan oleh komunikator hendaknya berisi hal-hal yang berguna dan memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya, menurut Zulkarnain dan Sumarsono, komunikasi pada prinsipnya adalah upaya untuk meraih perhatian, minat, kepedulian, simpati, tanggapan atau respon positif dari orang lain. Oleh karena itu, Zulkarnain dan Sumarsono merumuskan bahwa prinsip komunikasi disingkat menjadi REACH, yaitu respect, empathy, audible, clear, dan humble. Respect yakni rasa hormat, diperlukan rasa untuk saling menghormati dalam berkomunikasi. Yang kedua, empati. Empati merupakan kemampuan mendengar dan siap menerima kritik atau saran apapun dengan sikap yang positif. Yang ketiga yaitu audible. Audible adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai cara dengan sikap yang tepat, sehingga dapat diterima oleh penerima pesan atau komunikan. Yang keempat yaitu clear atau jelas. Pesan yang disampaikan harus jelas dan terbuka, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan dapat menimbulkan rasa percaya diri dari penerima pesan. Yang terakhir yaitu humble atau rendah hati, yaitu sikap untuk menghargai, tidak meremehkan orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut, dan tidak angkuh. Yang selanjutnya yaitu peran humas dalam melaksanakan komunikasi efektif. Humas sekolah bukan hanya berperan sebagai bagian dari perencanaan dan pencitraan sekolah saja, namun juga dapat memberikan arah yang positif bagi tercapainya misi atau tujuan sekolah. Oleh karena itu, humas sekolah memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Menurut Naim dalam Benti dan Gunawan 2015, salah satu fungsi humas adalah menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan masyarakat atau publik. Humas atau yang biasa disebut dengan public relation ini berperan aktif dalam komunikasi antara lain sebagai berikut. Ada 2 peran humas yang besar dalam komunikasi efektif, yaitu humas berperan sebagai teknisi komunikasi untuk sekolah. Seseorang humas atau seorang yang menjabat sebagai humas harus memiliki keahlian komunikasi dan jurnalistik karena akan ditugaskan untuk menulis news release, mengembangkan konten atau isi website dari sekolah, menangani kontak dengan media, dan juga berhubungan dengan banyak masyarakat dari berbagai instansi. Kemudian yang kedua yaitu humas berperan sebagai fasilitator komunikasi sekolah. Sebagai humas, peka
haruslah peka karena humas merupakan penghubung antara organisasi atau sekolah dengan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat harus selalu dijaga supaya berjalan secara dua arah dan memfasilitasi komunikasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh sekolah maupun masyarakat untuk membuat keputusan atau pandangan demi kepentingan bersama. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif dalam kehumasan pendidikan sangatlah penting demi keberlangsungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, karena sekolah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikannya, serta dalam meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Berikut ini adalah daftar rujukan yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembahasan kali ini. Kami menggunakan sumber-sumber terpercaya yaitu dari buku dan juga artikel-artikel nasional. Sekian presentasi dari kami mengenai komunikasi efektif dalam kehumasan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.